Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanu fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita semua berlalu bersama dengan bulan Ramadan yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita adalah amalan dari amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya setiap orang jangan menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ada sebagian manusia mereka berada di atas ketaatan, berada di atas kebaikan, rajin di dalam melakukan ibadah hanya pada bulan Ramadan saja. Ketika telah berlalu bulan Ramadan, ternyata ia meninggalkan banyak dari amalan-amalan kebaikan yang harusnya ia lebih bersemangat di dalam melakukan hal tersebut setelah dirinya dididik di bulan yang sangat agung itu, baik berkaitan dengan ibadahnya, berkaitan dengan sedekahnya, salat lailnya. Maka jangan berhenti ketika bulan Ramadan sudah berlalu, karena ibadah di malam hari, demikian juga mengeluarkan harta, ini adalah perkara yang Rasulullah SAW senantiasa bersemangat di dalam melakukannya di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Karena itu hendaknya setiap orang senantiasa memperbaiki diri dan bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fi din azza wa jazakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita mal kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Hafidz Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari. Yang terakhir kita sampai di mana? Ya. Kenapa? Bab tentang apa? Maka Baik, yang terakhir siapa sahabatnya kemarin? Ibnu Umar. Berapa hadis yang dibaca di yang kedua? Siapa sahabatnya? Ya. Di hadis yang kedua di bab 29. Ada dua hadis di situ. Siapa sahabat yang pertama? Pada hadis yang pertama. Hadis yang kedua? Ya. Siapa sahabatnya? Anas bin Malik. Itu di bab yang keberapa? 28. 29 sudah masuk? Ya?
Yang 29 berapa hadis yang sudah dibaca? Hah? Berapa hadis yang sudah dibaca? Taib. Khonafidin azani wa azanakumullah. Kita masih di dalam pembahasan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan silaturahim. Iya. Berkaitan dengan menyambung hubungan silaturahim. Sudah berlalu bab yang telah dijelaskan oleh beliau, silaturahim tazidu fil umur. Bahwa silaturahim ini adalah perkara yang dapat apa? Menambah umur. Ya, dan Rasulullah SAW sudah mengatakan, man ahabba ayyubsata fi rizqi wa ayyun salahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan, ya, dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Taib. Dan tentunya berkaitan dengan menyambung hubungan silaturahmi ini adalah amalan dari amalan-amalan yang sangat agung. Ya, dan di sini disebutkan oleh beliau berkaitan dengan keuntungan di dunia. Ya, disebutkan di sini keuntungan dunia karena kadang sebagai manusia ketika hanya disebutkan keuntungan yang ia dapatkan di akhirat, dia tidak tergerak. Ya. Kadang disebutkan tentang sebuah amalan yang dengannya ia diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dia kurang tergerak dengan hal tersebut. Ya. Karena itu disebutkan di sini sesuatu yang dapat menjadi sebab tergeraknya hati mereka menuju pada amalan dari amalan-amalan kebaikan, yaitu sesuatu yang dapat menguntungkan mereka dari perkara dunia. Iya. Tentunya antum semua ingin umurnya yang panjang. Ingin umur panjang atau tidak? Iya, ingin diluaskan rezeki, apalagi? Iya. Mau semuanya jadi orang kaya. Iya. Baik. Dan ini adalah perkara yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba melakukan amalan yang sangat agung ini. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bab yang 29, man wasala rahimahu ahabbahu alahu. Siapa yang menyambung hubungan silaturahmi maka menjadi sebab apa? Dicintai oleh keluarganya. Kita sudah membaca hadis yang pertama dan hadis yang kedua mirip saja ya. Hadis yang pertama kemarin ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma? Kenapa anhuma? Karena ayahnya juga adalah sahabat. Taib. Beliau menyebutkan manit taqarrabbah, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wasala rahimah, dan menyambung hubungan silaturahmi, ya, maka keuntungannya apa? Nusya fi ajalihi, maka akan dipanjangkan umurnya, wa thara maluhu wa habuhu ahluhu, ya, akan dikembangbiakkan, akan berkembang, dibanyakkan hartanya, demikian pula akan dicintai oleh keluarganya. Ya. Taib. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan doa, Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Kemudian wa waladahu, perbanyak pula anaknya. Wa barakalahu fima ataitahu, dan berkailah apa yang engkau berikan kepadanya. Ya. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Karena itu hendaknya setiap orang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sini seorang bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta diberikan keluasan dari perkara-perkara dunia. Ya, Allahumma aktsir mali, misalnya dia mohon kepada Allah, ya Allah perbanyaklah harta saya. Ya. Kemudian diminta apa? Berkaitan dengan wa barik lahu,
dan berikanlah keberkahan pada harta tersebut. Ya, dan tentunya yang diinginkan adalah harta yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di suatu saat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diterangkan di dalam hadis Ibnu Hibban, beliau bersumpah, "Fawallahi, demi Allah, inna mali lakatsir." Sesungguhnya hartaku sangat banyak. Jadi setelah mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan sehingga ia pun mendapatkan harta yang sangat banyak. Ya. Kemudian kata beliau, wa inna waladi wa waladu waladi yata'aqabuna ala nahwal mi'ah. Ya. Dan sungguh anak serta cucuku mencapai 100 orang. Ya, anak cucunya luar biasa banyak. Sekarang anaknya antum berapa? Cucunya berapa? Ya. Bayangkan kalau satu orang anak cucunya ratusan begini ya. Masya Allah. Ya, kita punya anak 100. Ya. Kebanyakan mereka berada di atas ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Banyak yang mendoakan kebaikan untuk diri kita. Karena itu jangan takut. Ya, banyak anak. Ya, jangan takut banyak anak. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apa? Ya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan kalian takut miskin. Iya. Karena kadang sebagian orang merasa bahwasanya rizki anaknya itu, iya, dia yang memberikan. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Karena kadang sebagian orang tua merasa bahwasanya rizki yang ada pada anaknya itu adalah darinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di hadis yang kedua di bab ini, sama ya, mirip dengan hadis yang pertama. Taib qala rahimallahu qala hadatsana Abu Nuaim. Ya. Qala hadatsana Yunus bin Abi Ishaq. Qala hadatsani Miqraq. Abu Makharik huwa al-Abdi. Qala Ibnu Umar man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsiya lahu fi umrihi wa athara malahu wa habbahu ahluhu. Taib, kata beliau rahimahullah, qala hadatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Ya. Kemudian Abu Nuaim menyebutkan, menceritakan kepada kami Yunus, yaitu Yunus bin Abi Ishaq. Ya. Yunus menyebutkan qala hadatsani Miqraq, telah menceritakan kepada aku si Miqraq, yaitu siapa? Abu Makharik. Ya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan man ittaqa rabbah, barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya. Dan ini adalah nasihat yang biasa disebutkan oleh Rasulullah SAW, diawali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, ittaqullah. Maka yang paling pertama disebutkan berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa kepada Allah ini adalah perkara yang menjadi sebab seorang hamba apa? Berada di atas keikhlasan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab seorang hamba khawatir berkaitan dengan amalannya, khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia berusaha untuk mempelajari bagaimana amalan yang sesuai dengan tuntunan. Ya. Karena itu yang awal kali diingatkan adalah hal yang berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru disebutkan tentang amalan-amalan yang lainnya. Ya, setelah Rasulullah SAW menyebutkan ittaqullah wasallu khamsakum wasumu syahrakum wa'addu zakata amwalikum wa ta'u marakum tadkhulu jannata rabbikum. Maka yang paling pertama disebutkan adalah hal yang berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba beramal walaupun nampaknya adalah amalan kebaikan, ya, nampaknya kebaikan menurut pandangan manusia. Manusia melihat amalannya sudah sesuai dengan tuntunan. Ia senantiasa berada di atas ketaatan. Ya. Tapi tatkala ia tidak berada di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi apa? Menjadi sesuatu yang tidak
memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada takwa pada dirinya. Ya. Walaupun dia mengaku bertakwa, walaupun dia mengaku berada di atas keimanan. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafik. Ya kan? Di dalam surah Al-Baqarah itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, lanjutannya wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Iya kan? Ada di antara manusia mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menyatakan berada di atas keimanan, menampakkan amalan kebaikan. Iya. Tapi karena tidak berada di atas takwa, maka tidak dianggap keimanannya. Iya. Karena al-imanu bil ilm, keimanan itu harus dengan ilmu. Iya. Dan dengan ilmu seorang hamba akan berada di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tatkala mereka mengatakan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan apa? Wa ma hum bimumin. Mereka bukanlah orang yang beriman. Iya. Karena itu takwa ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam mengawali nasihatnya. Ittaqullah. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dilanjutkan dengan amalan kebaikan yang lainnya. Wasallu khamsakum, tunaikan salat 5 waktu kalian. Wasummu syahrakum, tunaikan puasa di bulan Ramadan kalian. Ya. Kemudian waddu zakat amwalikum, tunaikan zakat harta kalian. Ya. Wa ata'u marakum, tunaikanlah, ya, taatilah pemegang pemerintahan kalian. Ya, tadkhulu jannata rabbikum, maka dengan hal tersebut kalian akan masuk surga Rabb kalian. Lihat yang paling pertama, sebelum amalan-amalan kebaikan diingatkan hal yang berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar amalan itu bermanfaat. Ya, agar amalan bermanfaat ketika seorang hamba benar-benar berada di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya takwa ini adalah kalimat yang ringkas, ya. Terlalu banyak orang-orang yang mampu mengucapkannya, namun tidak semua orang mampu mewujudkan dalam kehidupan nyata. Ya. Taib jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda takwa itu ada berapa? Di antaranya apa saya? Apa tanda takwa? Di dalam surah Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Terus lanjutannya? Apa lanjutannya? Hah? Ayo. Apa lanjutannya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Terus wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Terus apa lanjutannya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Terus lanjutannya? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Masyaallah, banyak yang hafal ya. Ya, banyak yang hafal. Isi itu lihat. Ya, di antara tanda orang yang bertakwa, ya, mereka akan bersegera dalam kebaikan. Bersegera menuju majelis ilmu, ya, bersegera mendatangi masjid untuk menunaikan ibadah salat, ya, dan menjauhkan diri dari, ya, min ashabil mutaakhirin, selalu terlambat. Ya, bahkan ada sebagian orang digelarnya dengan Abu Masbuk, ya, karena selalu terlambat. Ya. Qomat baru lari. Ya. Padahal orang yang bersegera ke masjid, apalagi kalau tidak ketinggalan takbiratul ihram, memiliki keutamaan, akan dibebaskan dari penyakit kemunafikan. Banyak yang ingin dibebaskan dari penyakit kemunafikan, namun dia tidak bersegera menuju petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bersegera di dalam penunaian ibadah itu. Ya. Terutama tidak pernah ketinggalan takbir yang pertama, takbiratul ihram bersama imam. Dan ini adalah amalan yang hendaknya senantiasa dijaga agar seorang hamba selamat dari penyakit yang membahayakan, dari penyakit-penyakit orang-orang munafik. Karena selalu berada di apa? Berada di belakang. Ya, bukan saya menyinggung orang-orang di belakang, bukan. Ya, selalu terlambat. Kalau sekali-kali tidak ada masalah. Sekali-kali tidak ada masalah. Ya, sekali-kali. Masalahnya selalu terlambat. Ini yang menjadi masalah. Ya.
Setiap Jumat, tena apa bang? Belum piadan, belum di khutbah yang pertama. Karena sebagian orang di dalam menunaikan amalan kebaikan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ini yang masalah. Padahal di hari Jumat itu sudah banyak yang tahu keutamaan-keutamaan. Bagi orang-orang yang bersegera datang di hari Jumat. Apa keutamaannya? Ada yang masih ingat keutamaannya datang segera di hari Jumat? Idza ata yaumul Jumat. Waqafatil malaikah ala abwabil masajid. Terus apa lanjutannya? Fayaktubunal awwal fal awwal. Lihat ya. Ketika datang hari Jumat, maka para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Akan mencatat siapa yang awal-awal datang. Orang yang pertama datang seperti apa? Orang yang segera datang di awal kali. Kayuhdil budina, seperti seorang yang berkurban dengan unta. Yang kedua, kayuhdil baqar, seperti yang berkurban dengan sapi. Yang ketiga, kayuhdil kabsyah, seperti seorang yang berkurban dengan apa? Dengan domba. Domba itu kan besar. Kemudian yang keempat, kayuhdil dajajah, seperti seorang yang berkurban dengan ayam betina lagi. Kemudian yang kelima apa? Kayuhdil baydah, seperti seorang yang berkurban dengan sebutir telur. Lihat ya. Kemudian apa kata Nabi? Fa idza ja'al imam waqafa 'alal mimbar. Kalau khatib sudah datang dan dia sudah berada di mimbar. Khatib sudah datang dan dia di atas mimbar. Ghuliqatis suhuf. Maka ditutup lembaran-lembaran yang digunakan oleh malaikat untuk mencatat orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Orang-orang yang datang setelahnya yang sekedar menggugurkan kewajiban. Jangan sampai setiap pekan kondisinya seperti ini. Selalu terlambat datang ke masjid. Padahal dia juga adalah orang-orang yang jarang bersedekah. Lihat dia, yang awal kali datang seperti seorang yang berkurban dengan unta. Luar biasa. Antum kalau tiap pekan mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban dengan unta. Jangan dapat telur. Selalu mau yang kecil-kecil. Ingin yang besar tapi yang dilakukan sesuatu yang kecil. Belum lagi kadang kebanyakan khatib sudah di mimbar baru jalan ke masjid. Ini yang menjadi masalah. Karena itu yang namanya takwa itu bukan hanya sekedar diucapkan, harus dibuktikan. Takwa itu bukan hanya sekedar kata, tapi butuh bukti nyata. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segera dalam kebaikan. Kemudian apa lagi tadi? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Senantiasa berinfak, bersedekah dalam kondisi banyak walaupun sedikit. Dapat banyak sedekah, dapat sedikit sedekah. Senantiasa melakukan kebaikan, berinfak di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Berinfak ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan kedermawanan. Dermawan itu dicintai tidak sama Allah? Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, apa kata Rasulullah SAW? Innallaha al-jawwad yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha dermawan dan cinta terhadap orang yang dermawan. Kalau orang yang dermawan dicintai, orang yang bakhil jadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wal kadhimil ghaidha. Apa itu wal kadhimil ghaidha? Menahan amarah. Menahan emosi. Sekarang kita lihat diri kita, masih termasuk orang yang melampiaskan emosi atau menahan emosi? Sementara ini adalah ciri takwa, menahan emosi. Dan menjadi orang yang sabar itu adalah perkara yang berat. Karena sabar itu apa? Al-habs, menahan. Dan sabar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda sadmatil ula. Seorang itu dikatakan sabar ketika awal kali sesuatu yang menimpanya dia berada di atas kesabaran. Adapun kalau sudah berlalu namanya terpaksa sabar. Jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka demikian berada di atas kesabaran, ya, menjaga diri dari amarah. Dan ini adalah perkara yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menahan amarah ini menjadi sebab apa? Menjadi sebab masuk surga. La taqdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Mau surga atau tidak? Jangan suka marah-marah. Iya, tak senampe laro-laro ini. Iya, tidak Pak Ridwan ya? Lagi. Iya. Baik. Kemudian apa lagi? Wal afina 'anin nas. Menjadi seorang yang pemaaf. Iya. Harus menjadi seorang yang pemaaf. Karena dalam Islam itu tidak ada diajarkan tiada maaf bagimu. Itu hanya ajaran dari film-film, sinetron, telenovela. Iya. Di dalam Islam itu tidak ada tiada maaf bagimu. Iya. Tapi apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Perintah untuk berlapang dada, senantiasa memberikan maaf. Ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum? Tidakkah engkau ingin, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika ingin ampunan Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba yang berlapang dada dan suka memberikan maaf. Taib. Ya. Kemudian wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, kalau mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka atau melakukan kekejian, apa yang mereka lakukan? Zakarallah, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang yang bertakwa. Iya. Berbeda dengan orang-orang yang jauh dari nilai-nilai takwa. Ketika dia sudah salah, dia merasa apa? Masa bodoh dengan kesalahan yang dia lakukan. Ini sifat orang-orang yang jauh dari nilai-nilai takwa. Sudah jatuh dalam kesalahan, kadang sudah ada yang mengingatkan, tapi dia masa bodoh dengan kekeliruan yang ia berada di atasnya. Iya. Karena itu apa? Sebaik-baik orang yang bersalah apa? Kullu bani Adam khata'un, lanjutannya wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah ada yang segera bertaubat, ya, segera memperbaiki diri, bukan menunda-nunda di dalam memperbaiki kesalahan yang menimpanya. Taib, karena itu takwa ini adalah perkara yang hendaknya diulang-ulang. Karena banyak orang-orang yang, ya, merasa bertakwa sementara dia tidak, ya, melihat pada dirinya tanda dari tanda-tanda yang disebutkan di dalam ayat-ayat sebagai tanda-tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersegera dalam kebaikan juga tidak. Ya, masih suka marah-marah juga. Ya, bersabar juga tidak. Ya. Dermawan juga tidak. Ya. Maka hendaknya setiap dari kita berusaha untuk, ya, berada di atas nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian amalan ketaatan kita menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, man ittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya. Ya, ini disebutkan dengan Rabb karena mencakup seluruhnya, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki kepadanya, diingatkan kepadanya tentang siapa yang memberikan nikmat kepadanya. Ya, supaya ia benar-benar berada di atas takwa. Diingatkan Allah yang memberikan rizki kepadamu. Ya, masa engkau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, masa baru tetangga kasih kue saja kamu sudah senang? Ya, engkau menyambutnya dengan kebaikan, sementara Allah yang setiap saat memberikan kebaikan yang sangat luas, kemudian engkau bermaksiat kepadanya. Ya. Karena itu, ya, para ulama menyebutkan, ya, berkaitan dengan orang yang ingin bermaksiat, maka carilah tempat, ya, di mana di tempat tersebut tidak ada nikmat Allah, silahkan engkau bermaksiat. Kira-kira ada tempat yang tidak ada nikmat Allah di situ? Mau datang ke bulan, itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Mau di mana? Ya, tidak ada tempat, ya, yang di dalam tempat tersebut tidak ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa kepadanya. Unsiyalahu fi umrihi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memanjangkan umurnya. Wa athara malahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan apa? Mengembangbiakan hartanya banyak. Ya. Kemudian wa ahibbahu ahlu, kemudian keluarganya pun mencintainya. Keluarga mencintainya. Ya, dan ini hal yang paling menarik, ya, bagi sebagian manusia
dari apa yang disebutkan di sini adalah hal yang berkaitan dengan harta. Biar hidup sebentar, yang penting banyak harta. Ini kadang sebagian orang seperti itu, yang penting punya harta banyak. Iya. Dan harta yang banyak, iya, ini akan menjadi lapang kalau hal tersebut bernilai apa? Bernilai sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat besar, yaitu apa? Adanya keberkahan di dalamnya. Adanya keberkahan di dalamnya. Karena sebanyak apapun perkara dunia yang didapatkan oleh seseorang, ketika tidak ada nilai-nilai keberkahan, apa? Menjadi sebab apa? Menjadi sebab kesempitan. Menjadi sebab kesempitan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Thaha apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, diperintahkan untuk menjadi hamba yang bertakwa, tidak bertakwa. Ya, diingatkan dengan kewajiban menuntut ilmu, tidak menuntut ilmu. Ya, dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Boleh jadi dia diberikan perkara dunia yang sangat luas. Tapi perkara dunia yang sangat luas, ketika hilang nilai-nilai keberkahannya, itu tidak akan pernah membuat nyaman dalam perjalanan kehidupannya. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, man kanatid dunya hamma ja'alallahu faqra baina 'ainihi. Barang siapa yang dunia adalah himmahnya, dunia adalah orientasinya, dunia adalah tujuan besarnya, ya, dunia adalah pengorbanan paling besarnya, usaha paling besarnya, perhatian paling besarnya, maka ja'alallahu faqra baina 'ainihi. Allah akan menjadikan kefakiran itu di pelupuk matanya, sehingga sebanyak apapun yang dia dapatkan, walaupun dia punya ratusan hektar, ribuan hektar, ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakiran di pelupuk matanya, maka dia akan selalu merasa miskin. Ya, karena itu kadang-kadang ada sebagian orang yang nampaknya gajinya 1 M misalnya satu bulan. Tapi disebabkan karena apa? Orientasinya dunia, sehingga dia selalu apa? Merasa miskin. Karena dia selalu merasa miskin, dia tetap melakukan kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan perkara dari perkara-perkara dunia itu. Iya. Karena itu ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan agar ia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia benar-benar mendapatkan harta yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan, sehingga ia pun mendapatkan kelapangan di dalam perjalanan kehidupannya. Iya. Kemudian wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kondisi apa? Kondisi buta. Enak enggak buta itu? Enak enggak buta itu? Antum mau diplester matanya? Iya. Tidak enak itu buta. Ya, tapi orang-orang yang berpaling dari amalan ketaatan, Allah sudah memberikan rezeki yang sangat luas kepadanya. Tapi ia tidak jadikan hal tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sudah diingatkan, dalam rezekimu itu ada haknya orang-orang fakir, orang-orang fakir. Kemudian pada hartamu ada kewajiban, hakun wajib fi malin. Iya. Kewajiban, ada hak yang wajib ditunaikan pada harta. Seperti zakat dan hal-hal yang semisalnya. Zakatul mal, zakat harta. Iya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Iya. Ada kewajiban silaturahmi, ada kewajiban berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara. Tapi ternyata engkau tidak berada di atas hal tersebut. Engkau berpaling, maka pada hari ini engkau dibangkitkan dalam kondisi buta. Iya. Sehingga ia pun mengatakan kepada Allah apa? Qala rabbi, apa lanjutannya? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lihat ya. Wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam kondisi buta? Padahal dulu tatkala mengarungi kehidupan dunia, saya adalah orang yang bisa melihat. Iya. Saya adalah orang-orang yang bisa, termasuk orang yang bisa melihat. Kenapa saya dibangkitkan dalam kondisi buta? Iya. Maka Allah katakan apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Lihatlah. Iya. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Dulu sudah datang ayat-ayat kami, sudah datang orang-orang yang mengingatkan. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah datang orang yang menjelaskan, sudah ada orang yang menyampaikan.
Tapi dia dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dilupakan nasihat-nasihat itu. Iya. Dia lupakan nasihat-nasihat, iya. Dia lupakan dari amalan yang harus ia tunaikan. Maka pada hari tersebut ia dilupakan. Iya, dilupakan untuk diberikan kenikmatan, sehingga yang didapatkan adalah kesengsaraan. Maka hal ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Dari orang-orang yang jauh dari nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, harta itu adalah perkara yang akan kita pertanggungjawabkan. Ya, di mana Nabi mengingatkan berkaitan dengan harta apa? La tazulu qadamal habdi hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya. Salah satunya apa? An malihi. Ya, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapat? Boleh jadi dari hal-hal yang halal, tapi arahnya ya dihabiskan untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Ya. Ini adalah perkara yang akan kita pertanggungjawabkan. Semuanya ini punya HP. Punya HP semuanya? Sebagian besar punya HP. Rata-rata anak-anak sekarang banyak HP-nya juga. Ya, apalagi bapak-bapaknya. Iya. HP kalau tidak ada pulsa enak atau tidak? Tidak enak. Sudah punya HP, diinginkan dapat HP, pengen lagi pulsa. Iya atau tidak? Iya. Dapat pulsa? Ada lagi tidak tambahannya? Iya. Sekarang HP nikmat atau tidak? Nikmat. Pulsa nikmat atau tidak? Sekarang pulsa data antum pakai apa? Kalau antum Facebook kan arahnya kemana? Iya. Kalau antum pakai Instagram, arahnya kemana? Kalau antum YouTuber, arahnya kemana? Iya. Karena ini adalah perkara yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Ya, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Karena itu hendaknya setiap orang memperhatikan dari seluruh nikmat yang ada pada dirinya. Dia berusaha secara maksimal ia jadikan sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah. Jangan ketika dia berada di atas kemiskinan dia meminta keluasan harta. Setelah Allah lapangkan, ternyata ia tidak jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia semakin terlena dengan kehidupan dunia dan ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Taib. Ada itu kah? Kayak cepat-cepat sekali waktu. Ada yang mau ditanya ini? Oh, ini ada air gelas. Ada juga itu apa ya? Kurma atau apa? Apa di toples itu? Ada. Ada yang berdiri menyebutkan faedah secara ringkas yang sudah berlalu baru-baru saja. Ayo, siapa? Ayo, siapa cepat? Surah. Ayo, anda? Ayo, sini. Cepat, diri sini. Ayo, sebutkan secara ringkas. Lihat catatannya. Apa saja yang didapat? Tanda-tanda orang yang bertakwa ada beberapa macam. Yang pertama, bersegera dalam kebaikan. Yang kedua, senantiasa bersedekah, infak, banyak maupun sedikit. Yang ketiga, menahan amarah atau emosi. Yang kelima, menjadi seorang yang pemaaf, berlapang dada. Yang keenam, ketika ia berbuat kezaliman, ia segera mengingat Allah, bertobat kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memanjangkan umurnya, dikembangbiakkan hartanya, dan keluarganya mencintainya. Itu hasil catatannya.
Ada yang lain hasil catatannya? Ada yang lebih dari itu? Ya? Antum ada catatan? Mencatat enggak tadi? Mencatat, coba lihat catatannya. Baca sini. Coba lihat. Ada catat? Ya, baca sini catatannya. Surah. Baca catatannya. Mulai dari mana tadi? Ya? Coba baca apa itu? Baca. Hah? Bisa dibaca ini, bisa? Santri baru? Santri baru? Oh, khairullah, santri baru, maafkan. Khairullah. Ayo, siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Ayo. Jangan ada hadiah saja, maju. Jangan mau melakukan kebaikan karena mau dapat hadiah. Siapa? Hah? Antum? Ayo, sini. Jangan ada hadiah di meja baru semangat angkat tangannya. Ayo. Lakukan kebaikan karena Allah. Ayo coba baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menyambung silaturahim maka akan dicintai oleh keluarganya. Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik. Yang dalam doanya Rasulullah SAW mengatakan, Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan berkahilah apa yang Engkau berikan kepada Anas bin Malik. Ya. Demi Allah, hartaku sangat banyak. Sungguh anak dan cucuku 100 lebih. Hadis kedua yang disampaikan oleh Umar, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memanjangkan umurnya dan menambah hartanya dan dicintai oleh keluarganya. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Barang siapa yang tujuannya hanya dunia, maka dia akan dipenuhi matanya dengan kemiskinan. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena tujuannya hanya mencari dunia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini harus dilatih ya. Nanti setiap kajian ada yang maju ke depan menyebutkan secara ringkas dari pembahasan yang baru saja disebutkan. Untuk melatih juga para santri karena kedepannya mereka adalah orang-orang yang akan mendidik. Jadi seorang pendidik itu harus dididik. Dia harus berlatih bagaimana cara mendidik. Dari sini semuanya supaya bisa fokus di dalam mencatat faedah-faedah yang disebutkan. Ta'ikhwan fiddin, akhwatu fillah rahimana wa rahimakumullah. Ya. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sertai dengan usaha dengan penuh semangat, kesungguhan dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang benar-benar bertakwa sehingga kita pun takut untuk tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sehingga kita pun terdorong untuk semakin memperhebat di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan, sehingga pada seluruh rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan benar-benar berada di atas kekhusyuan, benar-benar berada di atas nilai-nilai keikhlasan, sehingga amalan kita menjadi amalan yang menjadi sebab kecintaan dan keridhaan Rabb semesta alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari mereka. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.